bahwasanya Maulid Burdah ini memiliki keistimewaan yang sangat agung dan sangat mulia. فضلها الظاهر وهو السكينة والوقار والرحمة التي تنزل عند قراءتها. Yang mana Maulid Burdah ini dia memiliki keistimewaan dari sisi zahir maupun batin. Adapun sisi zahir adalah kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyamanan di saat kita membaca Maulid Burdah tersebut. فضلها الباطن هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. Adapun karunia dari sisi yang batin, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kedekatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد ألف العلماء الصالحون فيها من الكتب العدة ومن أفضلها تفسير الإمام ابن حجر الهيثمي. Para ulama, pembesar-pembesar, tokoh-tokoh mereka banyak sekali mengarang atau mensyarahkan atau menjelaskan kitab Maulid Burdah ini. Di antaranya yang paling agung adalah karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Walhamdulillah anna naqra fi hadhihi al-buq'a ma naqra al-burdah naqra juz'u min ma'ani kulli bait wa fadluhu. Alhamdulillah juga pada malam hari ini selain kita membaca Maulid Burdah, kita juga mendengarkan kajian yang tadi dibaca oleh Habib Muhammad Mutahhar mengenai tentang makna-makna syair dari bait Al-Burdah tadi. Karena insan jika qara asy-syai' wa 'araf ma'nah yathbut fi qalbihi wa yadhuq fi qalbihi halawah mithl halawah allati yadhuqha insan. Sebab seseorang itu ketika dia membaca satu bait atau membaca satu syair dan dia memahami maknanya, itu dia akan bisa merasakan manisnya syair tersebut seperti kita bisa merasakan manisnya coklat atau manisan-manisan. Na'tikum ba'd fadailha qalilah allati waradat 'an as-salaf lam tujad fi hadhihi al-kutub syarh. Nanti beliau insya Allah akan menjelaskan mengenai tentang keutamaan kitab Burdah ini yang dijelaskan oleh para salafun saleh yang mungkin tidak ada di dalam kitab yang tadi. Minha anna tuqra li kulli al-amrad. Di antaranya ini bisa dibaca atau keistimewaannya bisa menyembuhkan daripada penyakit. Berniyati syifa karena min asma'aha al-bur'ah ay syifa. Ini bisa dibacakan untuk kesembuhan sebab salah satu namanya itu Al-Bur'ah. Bur'ah itu yang artinya sembuh. Begitu juga ini dapat digunakan atau keistimewaannya mengusir hama-hama atau serangga-serangga yang berbahaya. في وقت سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد في بعض القرى في حضرموت اشتكوا إليه من خروج الجردة من الجبال والاعتداء على الأطفال والنساء فأمرهم بقراءة البردة فهربت القرود. Pernah ada satu kisah di zamannya Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Salah satu desa para penduduknya ini datang ke Imam Al-Haddad mengadu kepada beliau bahwasanya ada monyet-monyet yang turun dari gunung. Monyet-monyet itu mereka menyerang wanita-wanita, anak-anaknya, yaitu mereka menyerang itu, akhirnya mereka kewalahan ngadu sama Imam Al-Haddad. Bagaimana? Maka dianjurkan atau diperintahkan oleh Imam Al-Haddad untuk membaca Al-Burdah. Setelah mereka membaca kitab Al-Burdah, maka monyet-monyet tadi pun hilang. ثم إذا وصل إلى البيت الأخير لما يقول أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يكرر هذا البيت إذا استطاعته حتى يصل إلى 100. Di antara keistimewaannya yaitu untuk menghilangkan kesumpekan, kegelisahan, yaitu kalau kita punya sumpek atau lagi sumpek lagi gelisah, maka hendaknya kita membaca kitab Al-Burdah ini. Dan diantaranya yang terakhir daripada bait Burdah itu diulang semaksimal mungkin, sak mampunya. Kok sampai dengking, semaput, ya monggo. Pokoknya dibaca sak kuatnya, maka itu akan menghilangkan daripada kegelisahan yang di dalam hati kita. جرب ذلك الكثير الذين يشتكون من ضيق النفس وضيق الصدر فلما قرأوها
حصل لهم عيان الفائدة. Banyak sekali orang-orang yang memiliki kegelisahan, kesumpekan, ya mungkin di antara kita itu sering mengalami hal tersebut, yang mana keistimewaan ini, kemujaraban ini sudah dipraktekkan oleh banyak orang. كذلك من فوائدها أنها تقرأ إذا قرأها الإنسان بحضور يكون سببا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قد جرب ذلك الكثير. Di antara keistimewaan membaca Al-Burdah ini, di antaranya kalau seseorang itu membaca burdah dengan hudur, khusyuk, ya, diresapi maknanya, maka insya Allah salah satu faedahnya adalah bisa bermimpi Nabi besar Muhammad SAW, dan ini sudah dipraktekkan oleh banyak orang atau banyak orang-orang soleh. وقد كان السلف الصالح معتنون بها كثير جدا إلى وقتنا هذا. Dan para salafun soleh mulai dahulu sampai sejak saat ini mereka sangat perhatian untuk kita membaca Al-Burdah. كانوا يقرؤونها وعند قراءتها خصوصا في البيوت يحضرون الأولاد الصغار لكي تنزل الرحمة أكثر. Mereka itu para salafun soleh membaca Al-Burdah ini di rumah-rumah mereka, dan mereka menghadirkan anak-anak mereka. Supaya lebih besar lagi turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan di dalam majelis tersebut. Ada di antara mereka para salafun saleh yang membaca kitab Burdah itu sebagai wiridnya seminggu sekali, ada yang sebagian seminggu 2 kali. وقد ورد عن بعض السلف الصالح أن قراءة البردة تعدل قراءة دلائل الخيرات 10 مرات. Sebagian para salafun saleh mereka mengatakan bahwasanya keistimewaan membaca burdah ini, 1 kali membaca Al-Burdah itu sebanding dengan 10 kali membaca Dalailul Khairat. Barang siapa yang mendapatkan ijazah Dalailul Khairat, maka hendaknya dia juga membaca Al-Burdah walaupun seminggu sekali. Alhamdulillah, عندنا في تريم alhamdulillah كثير جدا في كل حارة تقرأ هذه البردة. بعضهم يقرؤونها مساء الجمعة، وبعضهم يقرؤونها ليلة الجمعة، وبعضهم مساء الاثنين، وبعضهم في غيرها. لكن في يوم مساء الجمعة في كل حارة عندنا في تريم يقرؤونها في كل حارة. هذه عامة، وبعضهم خصوصا في البيت. Di tempat kita di Tarim sering sekali dan banyak sekali pembacaan Al-Burdah ini dibacakan. Ada yang membacanya di Jumat sore, ada yang membacanya di Senin sore, ya harinya beda-beda. Namun ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, ada yang di rumah, ya, ada yang di tempat lain. Namun lebih khususnya beliau mengatakan di hari Jumat itu, di Jumat sore itu semuanya membaca, di setiap daerah itu membaca, jadi untuk menghilangkan atau ya kalau bahasa kita untuk menolak balat dan segala macam. ثم بعد ذلك عندما قرأنا الحمد لله البردة قرأنا من كلام الإمام الحبيب عبد الله حداد، وهذا كلامه كتبه فيها سر عظيم جدا، فينبغي للمريد الآخرة أن يقرأ فيها كل يوم ولو ما يفهم معناها. Alhamdulillah barusan kita telah membaca kitab Al-Burdah, dan setelah membaca kitab Al-Burdah kita juga membaca salah satu kitab karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana kitab-kitab karangan beliau ini terdapat rahasia-rahasia yang sangat agung, yang mana beliau mengatakan